Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bainur Hidayati dari kelas 3A5 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang sosial dan politik. Di sini saya akan membahas tentang Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law? Dalam istilah, Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kedua kalinya, Minggu 20 Oktober tahun 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rancangan mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Nah, setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Senin 5 Oktober tahun 2020 telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan tahun 2020 sampai tahun 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini bersama dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang dirancangkan pada 8 Oktober tahun 2020 menjadi 5 Oktober tahun 2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Nah, berbagai tanggapan terus muncul setelah disahkannya Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna tersebut. Pro dan kontra terkait pengesahan undang-undang ini masih terus tumbuh. Beragam penolakan mulai dari media sosial hingga unjuk rasa sebagian wilayah yang dilakukan. Nah, di sini saya tidak menyetujui hilangnya upah minimum, hilangnya pasokan, PHK sangat mudah dilakukan, karyawan kontrak seumur hidup, kemudian jam kerja yang eksploitif, tenaga kerja asing, buruh kasar, kemudian berpotensi bebas masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial dan sanksi pada hilang dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Pengesahan yang tidak memberikan kepada pekerja atau buruh yang memasuki usia pensiun dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau tidak dengan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi pidana ini dihilangkan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster menjadi pembahasan di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu yang pertama yaitu penyederhanaan perizinan tanah, yang kedua persyaratan investasi, nah yang ketiga ketenaga kerjaan, yang keempat kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, yang keenam dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh administrasi pemerintahan, yang kedelapan pengenaan sanksi, yang kesembilan pengadilan lahan, yang kesepuluh kemudahan proyek pemerintah, dan yang terakhir kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenaga kerjaan hingga lingkungan hidup. Beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial. Bab 4 tentang ketenaga kerjaan Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontrak tanpa batas atau pasal 59. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu.
diatur dengan peraturan pemerintah. Sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keluasan bagi pengusaha untuk mempertahankan status kerja tanpa batas. Dan yang kedua yaitu hari libur dipangkas atau pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dipangkas pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerjaan yang telah bekerja lama selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap-tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Ketiga yaitu aturan soal pengupahan diganti pasal 88. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah kerja lembur, kemudian upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Kemudian bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Nah, dan yang keempat yaitu sanksi tidak bayar upah dihapus pasal 91, yaitu aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang tetap atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dan ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan yang terakhir yaitu hak memohon PHK dihapus. Pasal 169. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerjaan atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri jika perusahaan di antaranya mengenainya menghina secara kasar atau mengancam pengajuan PHK jika dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih.